Tahu nggak syabab bahwa jumlah istri Nabi Muhammad adalah 11? Makanya saya pernah dapat komen di channel ini berbunyi kayak gini. Nabi kalian tukang nikah. Komentar yang sangat tidak sopan, sangat tidak cocok, sangat kurang ajar. Tuduhan pertama dan yang sering digunakan oleh mereka adalah Nabi kalian menikahi banyak wanita karena Nabi kalian syahwani alias mencari hawa nafsunya. Dan ya syabab, saya itu orang Arab dan saya ingin menjelaskan sesuatu. Di Arab jahiliyah sebelum Islam, tradisinya adalah nikah muda. Nikah di umur muda. Pria Arab di zaman jahiliyah itu menikah rata-rata di umur 14 tahun. Semakin kaya, semakin ganteng, semakin terpandang, nikahnya semakin mudah. Dan Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Nabi, beliau merupakan pria yang ganteng, kaya, terpandang. Kira-kira beliau menikah di umur berapa? Beliau menikah di umur 25 syabab. Kalau memang beliau mencari hawa nafsunya, kenapa beliau telat nikah? Sesuai tradisi zamannya. Mungkin sekarang belum telat. Oke syabab, Nabi Muhammad menikah di umur 25. Kira-kira Nabi Muhammad menikah dengan siapa? Pasti menikah dengan cewek cantik dan kaya. Bahkan yang tercantik di Makkah. Tapi itu kurang tepat syabab. Beliau menikah dengan wanita yang 15 tahun lebih tua dari beliau. Umurnya waktu itu 40 tahun. Itu mungkin pernikahan pertama. Setelah itu beberapa tahun kemudian beliau menikah lagi dengan yang lebih muda, lebih cantik. Itu juga kurang tepat sebab beliau tetap monogami alias punya satu istri sampai umurnya menjadi 50 tahun. Pria yang tetap monogami sampai istri pertamanya meninggal dunia dan tetap monogami sampai umurnya 50 tahun dan menikah dengan wanita yang 15 tahun lebih tua dari dia. Kok bisa masih dibilang mencari hawa nafsunya? Taib, seandainya Nabi Muhammad mencari hawa nafsunya setelah istri pertamanya meninggal di umur 65, kira-kira siapa yang beliau menikahi setelahnya? Kejutannya ya syabab, beliau tetap tidak menikah. Beliau tetap sendiri selama 3 tahun karena merasa sedih atas kehilangan istri pertama yaitu Sayyidah Khadijah. Habis 3 tahun baru menikah lagi. Kira-kira menikah dengan siapa dan apa karakter istri keduanya? Pasti menikah dengan cewek yang muda, cantik, dan kaya. Tetapi itu kurang tepat juga sebab beliau menikah dengan wanita yang umurnya 66 tahun. Supaya istri keduanya ini mengurus anak-anaknya. Syabab, umur Rasulullah di waktu itu masih 53 syabab. Pria yang ganteng, terpandang, kaya, Nabi, Rasul. Kan mampu menikah dengan yang lebih muda. Kan mampu menikah dengan yang lebih cantik. Tetapi beliau memilih istri keduanya bukan karena faktor cantik, faktor muda. Beliau memilih istri keduanya yang bisa mengurus anak-anaknya. Syabab, saya sebagai orang Arab yang sejak lahir sampai umur 18 tahun tinggal di negara Arab, saya ingin cerita sesuatu. Di Arab jahiliyah, pandangan orang Arab terhadap janda adalah pandangan yang sangat negatif. Wanita yang sudah cerai atau suaminya sudah meninggal dunia susah sekali menikah lagi. Hampir mustahil syabab. Karena orang Arab jahiliyah konsepnya kayak gini syabab. Kita ini menikah puluhan kali. Kalau mau menikah, mending milih yang belum pernah menikah. Mending milih yang muda. Kenapa pilih janda? Dan ini konsep yang sangat salah dan sangat parah. Makanya Rasulullah dalam waktu itu ingin memberikan orang Arab itu pelajaran. Tidak apa-apa menikah dengan janda. Bahkan dalam beberapa kondisi dianjurkan syabab. Untuk itu syabab, semua istri Rasulullah yang jumlahnya 11, semuanya janda kecuali satu yaitu Sayyidah Aisyah. Dan di video ini saya sudah menjelaskan kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah. Dan dakwahnya Alhamdulillah sudah ditonton oleh banyak orang. Jadi tuduhan bahwa Nabi Muhammad menikah karena hawa nafsunya, karena mencari hawa nafsunya adalah tuduhan yang sangat lucu dan sangat kurang tepat.
Suatu hari pas Nabi Muhammad duduk dengan teman-temannya, beliau mendapatkan kabar bahwa ada suku Arab namanya Bani Mustaliq lagi siap-siap untuk memerangi umat Islam, lagi siap-siap untuk memerangi Nabi Muhammad dan sahabatnya. Jadi Rasulullah dan sahabatnya juga mulai siap-siap dan terjadi perang, dan alhamdulillah tentara Islam berhasil mengalahkan suku Bani Mustaliq. Dan juga tentara Islam berhasil menahan semua pria dan wanita yang ikut dalam perang itu, hampir 100 keluarga syabab. Dan sesuai undang-undang internasional di zaman itu, pria atau wanita yang ditahan selama perang bisa dianggap sebagai budak. Masalah besar ini, satu suku, 100 keluarga dianggap sebagai budak. Masalah dan musibah besar bagi suku tersebut. Dan Rasulullah sebenarnya tidak mau suku itu, satu suku full dianggap sebagai budak. Rasulullah tidak mau itu. Makanya Rasulullah mencari solusi yang cocok dengan zaman Rasulullah, yaitu menikahi As-Sayyidah Juwairiyah bintil Haris, putri pemimpin suku tersebut. Sudah dinikahi, berarti istrinya Rasulullah, putri pemimpin itu sudah tidak budak lagi. Jadi dengan pernikahan ini, syabab, suku itu menjadi kerabat dan keluarga sendiri Nabi Muhammad. Jadi otomatis para sahabat yang lain merasa malu. Kok bisa kita anggap keluarga dan kerabat Nabi Muhammad sebagai budak? Tidak sopan dan tidak cocok sama sekali. Jadi semua sahabat bersepakat untuk membebaskan semua wanita dan semua pria yang dianggap budak dari suku Bani Al-Mustaliq. Satu suku dibebaskan dari perbudakan karena atau berkat satu pernikahan. Jadi syabab, alasan kenapa Nabi Muhammad menikah 11 kali, setiap pernikahan ada alasan. Setiap pernikahan ada perintah dari Allah. Dulu orang Arab jahiliyah itu, teman-teman, bisa berperang puluhan tahun gara-gara masalah sepele. Misalnya lomba unta atau hal lain. Dan perang itu bisa damai berkat pernikahan yang terjadi antara dua keluarga yang saling berperang itu. Dan sekarang pertanyaan saya kepada para penonton yang menyerangi Islam dengan alasan Nabi Muhammad menikah 11 kali. Pesan saya kepada yang mau berdiskusi dengan sopan, yang mau berdiskusi secara ilmiah. Yang tidak sopan itu tidak diperkenankan komentar atau mengikuti channel ini. Pesan saya dan pertanyaan saya, apakah Anda percaya pada Nabi Sulaiman atau Solomon? Apakah Anda percaya pada Nabi Daud? Kalau Anda percaya, coba buka buku suci Anda dan melihat beliau menikah berapa kali. Apakah Anda tahu bahwa ada aliran Kristen namanya Kristen Mormon? Coba buka internet dan melihat ajaran mereka. Kira-kira mereka diperbolehkan menikah berapa kali? Tidak terbatas. Puluhan kali boleh, ratusan kali boleh. Nabi Muhammad menikah 11 kali bukan hal yang memalukan sama sekali. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Karena beliau manusia. Manusia seperti kita. Bukan malaikat, bukan Tuhan. Manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh istri, butuh anak, butuh cinta. Kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang sedang. Manusia seperti kita, manusia maksum, terhindar dari dosa. Setiap hal yang Rasulullah melakukan itu ada hikmahnya. Kalau kita sudah tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita belum tahu hikmahnya, kita harus tetap meyakini bahwa ada hikmah tertentu.